Paulus membohongi orang Kristen? Pertanyaan ini sering muncul terutama ketika kita melihat ketegangan antara identitas Yahudi, psikologi bangsa, dan misteri Injil. Bagi orang Yahudi, Taurat bukan sekedar hukum agama. Itu adalah harga diri, benteng budaya, dan tanda eksistensi mereka di tengah penjajahan panjang. Mesir, Babel, Yunani, hingga Romawi. Maka ketika Paulus berkata bahwa bangsa lain bisa masuk dalam janji Allah tanpa sunat dan tanpa ritual Taurat, bagi mereka ini terdengar seperti bom identitas. Secara psikologis, orang Yahudi hidup dengan trauma kolektif. Semakin sering mereka ditindas, semakin keras mereka mempertahankan pagar tradisi. Paulus pun dipandang pengkhianat, seolah meruntuhkan benteng yang melindungi mereka. Namun Paulus melihat lebih jauh. Ia mengingat janji Allah kepada Abraham. Olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Injil bagi Paulus bukan penghapusan identitas Israel, melainkan penggenapannya. Israel dipanggil bukan untuk berbangga di antara bangsa-bangsa, melainkan menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Dari perspektif psikologi modern, kita bisa memahami resistensi keras itu. Identitas ribuan tahun tidak mudah diganti. Setiap kelompok manusia akan defensif bila nilai dasarnya digoyang. Tapi Paulus menawarkan transformasi. Dari identitas eksklusif etnis, menjadi identitas inklusif spiritual dalam Kristus. Pelajarannya jelas bagi gereja masa kini. Budaya dan tradisi adalah anugerah. Tetapi bila dijadikan tembok, ia berubah menjadi penjara. Injil memurnikan tradisi, bukan menghancurkannya. Paulus bukan pembohong, ia adalah jembatan. Tuduhan bahwa ia menipu hanyalah cermin dari rasa takut Israel kehilangan identitas. Justru melalui Paulus, identitas Israel sebagai terang bagi bangsa-bangsa tergenapi, bukan dalam skala etnis, melainkan dalam skala kosmik. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya.